semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% sama ceritanya dengan kalian. Di sini aku akan membacakan tarot, aku akan mengambil tema tentang adakah potensi kalian yang tadinya berpisah dan tidak ada kontak ya, atau lost contact, akan berkomunikasi atau bertemu kembali ya. Adakah potensi kalian akan bertemu kembali atau berkomunikasi kembali? Oke, untuk orang yang ingin kalian fokuskan, silakan pikirkan wajahnya dan sebut namanya di dalam hati. Akankah kalian berpotensi untuk bertemu dan berkomunikasi kembali dengan dia? Oke, aku akan mengambil oracle-nya juga ya di sini. Siapa tahu ada pesan penting untuk kalian. Oke, kartu yang jatuh tadi ada the Tower, kemudian ada the World, kemudian ada King of Wands, Nine of Pentacles, King of Cups, Four of Cups. Oke, di sini nampaknya kalian pernah memiliki suatu masalah ya dengan orang ini. Ya, mungkin masalah ini cukup besar dan membuat kalian berpisah ya. Masalahnya itu apa? Ya bisa kalian sesuaikan saja ya. Oke, akankah ada potensi kalian akan berkomunikasi kembali atau bertemu kembali? Ketika dia di sini sudah merasa seimbang, sudah merasa sinkron dalam kehidupannya, ketika dia sudah merasa kehidupannya itu sudah mencapai tujuan yang apa dia inginkan selama ini, ya aku rasa itu secara karier, finansial ya, karier finansial dan kehidupannya sudah menjadi lebih tenang, menjadi berlimpah gitu ya. Ya, dia akan segera datang menawarkan hubungan baru lagi kepada kamu. Mungkin memberikan cinta ya, menawarkan cinta kepadamu. Di sini intinya ini adalah hubungan baru yang pure, benar-benar baru. Dia meninggalkan hubungan dia yang lama ya, entah itu dengan orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia, itu dia akan tinggalkan, atau hubungan kalian yang dulu pernah terjalin tapi serasanya bagi dia itu buruk, dia akan meninggalkan itu semua. Ya, dia akan memaafkan semuanya, dia akan merubah caranya untuk menawarkan hubungan baru dengan kalian, seperti itu. Ya, di sini ada Four of Cups, ada yang dia sesali saat kalian tidak ada komunikasi atau close contact seperti itu, karena dia merasa kalian dulu pernah bahagia saat bersama ya, kalian bisa damai bersama, kalian bisa ya merasakan cinta ya satu sama lain, tapi kenapa tiba-tiba kalian di sini renggang dan berpisah ya dari masalah ini, masalah the Tower ini. Oke, dia akan datang ketika dia sudah merasa finansial dia baik, atau dia akan berkomunikasi lagi kepada kamu ketika dia sudah mencapai tujuan dia secara finansial, dia ingin membangun kehidupan berkeluarga yang bahagia bersama kamu ya, niat dia seperti itu. Ya, niat dia baik.
untuk menawarkan cinta, untuk mungkin berkomitmen dengan kamu ya. Di sini dia orangnya tegas, dia orangnya rasional, dia orangnya logik. Jadi dia ingin menyeimbangkan dulu kehidupannya baik secara finansial, karir dan kehidupan dari aspek lainnya ya. Dia sedang menunggu juga ya, menunggu situasi atau keadaan dan memantau kamu ya, kira-kira tepatnya kapan dia akan maju untuk melangkah menghubungi kamu di sini. Oke, dia akan mengulurkan tangannya ya untuk lebih baik lagi bersama kamu. Itu dia juga orangnya humble ya, baik hati, dia tidak pelit ya. Dia bisa dia orangnya mau menolong siapapun yang membutuhkan. Oke. Di sini juga dia sudah siap untuk maju ya. Dia sudah siap untuk bertempur di garda terdepan. Ya, mungkin ini untuk menawarkan cinta ke kamu ya. Di titik terakhirnya ini memang dia sudah siap ya, akan segera datang. Oke, the star ya. Mungkin dia di sini akan bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Dia di sini ingin menemui dulu teman-teman atau orang-orang kenalan dia ya, yang selama ini sudah lama tidak bertemu ya. Atau mungkin dia di sini ya memang kamulah yang ingin dia temui di sini. Aku rasa gitu ya, dia memang ingin bertemu denganmu, ingin ya ada yang ingin dia komunikasikan berdua denganmu. Oke, dia akan melakukan berbagai macam cara ya, trik untuk bisa mendapatkan kamu kembali gitu ya. Orangnya di sini cukup manipulatif ya, cukup ya banyak intrik, banyak trik yang dia punya gitu. Kemudian dan King of Cup, ada yang dia sesali selama ini atas tindakan dia yang tidak dia lakukan terhadap kamu. Oke, ya mungkin karena secara finansial dia memang belum cukup mapan gitu. Ya, makanya dia di sini masih berfokus dulu pada finansialnya. Oke. Akan datangnya suatu tawaran, akan datangnya suatu perubahan ya dalam hubungan kalian ya. Dia di sini mungkin akan ya menawarkan suatu hubungan baru, sehingga akan ada perubahan dari hubungan kalian yang dulu dengan yang sekarang gitu. Dan kalian akan meninggalkan hubungan kalian yang dulu, yang pernah kalian jalin, dan ini akan memberikan perubahan yang cukup signifikan ya untuk kalian. Oke, Temperance. Mungkin kemarin-kemarin dia juga sedang sakit, atau mungkin sekarang kamu sedang sakit gitu ya. Dan dia di sini baru sembuh, atau kamu sebentar lagi akan sembuh, seperti itu. Intinya di antara kalian jika ada yang sakit, kalian akan segera sembuh. Kemudian dia juga di sini sedang ya berfokus secara ekonomi dia untuk meningkatkan ekonominya ya. Mungkin dia di sini juga sedang bekerja di bidang akomodasi gitu ya. Ten of Pentacles. Oke, dia di sini ingin menjalin hubungan yang bahagia, keluarga bahagia bersamamu. Dia ingin meningkatkan taraf finansial dia dulu ya, agar kamu tidak merasa kekurangan dengan dia gitu. Dia ingin membahagiakan kamu secara finansial di sini. Dia ingin memanjakan kamu, ingin memberikan semuanya yang dia usahakan sekarang kepada kamu gitu. Dia ingin membangun rumah tangga bersamamu di sini. Ya, di sini ada Eight of Swords. Nampaknya dia bingung ya untuk melangkah, bagaimana caranya untuk melangkah ke kamu, atau dia sedang bingung atas situasinya, bagaimana caranya agar situasi yang dingin ini bisa dia lalui ya. Situasi yang canggung ini bisa dia lalui, dia bisa maju gitu ke kamu. King of Pentacles. Oke. Aku rasa dia memang berasal dari orang yang cukup mapan ya. Dari dulu memang orang yang
ya dibilang anak emas seperti itu ya, anak sendok emas seperti itu. Jadi dia selalu secara mindset ketika dia ingin memulai hubungan, dia ingin uh, menseimbangkan dulu ya secara finansial dan karir dia. Ya, memang dia memang berasal dari anak sendok emas gitu atau anak orang kaya gitu. Jadi uh, bagaimanapun dia tidak mau bertumpu hanya pada mungkin harta warisan sendiri gitu, tapi dia ingin punya kehidupan dia sendiri secara karir dan finansial dia yang mapan seperti itu. Oke, hanya kamu yang ada di benaknya, hanya kamu yang ada di pikirannya. Dia apa namanya? Banyak sekali rencana-rencana yang ingin dia utarakan kepadamu ya. Banyak sekali apa ya, pikiran-pikiran yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Intinya ini pikiran dia penuh dengan kamu, baik rencana ataupun bahkan tentang kamu, semuanya di pikiran dia itu hanya kamu. Oke, dia di sini ingin memiliki hubungan yang stabil. Dia di sini merasa harus memperbaiki semuanya agar hubungan ini bisa berubah, hubungan ini bisa menjadi apa harmonis seperti itu. Oke, The Sun di sini juga mungkin ada yang sudah memiliki anak ya, atau sudah janda duda seperti itu. Intinya kalian sudah menikah dan sudah memiliki anak, atau ya intinya kalian sudah memiliki anak di sini, dan dia juga sedang berfokus pada karir dia. Dia sih ingin mendapatkan keberlimpahan dulu ya secara finansial di sini, atau mungkin dia sedang sedang atau sudah mendapatkan keberlimpahan keuangan seperti itu. Oke, dia di sini cukup sulit untuk tidur, dia di sini cukup frustasi, di sini cukup pusing ya. Karena dia di sini masih banyak pilihan-pilihan ya. Aku rasa gini, pilihannya dia ada keinginan untuk segera maju ke kamu, atau dia harus menyelesaikan dulu pekerjaannya. Makanya dia di sini masih ragu ya, masih bingung juga harus bagaimana yang dia harus dahulukan. Aku merasa seperti itu. Oke, dia belum maju, mungkin dia masih memikirkan omongan-omongan orang atau di sini dia masih ingin memperbaiki. Mungkin dulu kalian ya bisa berpisah itu karena ada omongan-omongan yang tidak baik atau gosip-gosip atau isu-isu terhadap dia atau kamu yang membuat kalian berjarak gitu ya. Jadi di sini dia ingin meyakinkan terlebih dahulu untuk apa namanya, bisa mengkontak kalian lagi gitu ya. Oke. Dan aku saranin sih ya, ini untuk kamu atau dia, tapi aku rasa di sini aku sih sarannya untuk dia ya, lebih perkuat lagi instingnya, yakinlah pada instingmu. Aku merasa ya pesan ini untuk si dia ya. Kalau dia mau menerima insting dia ya, menerima apa yang sudah muncul di dalam benaknya dan dia mau melakukannya, itu bisa terjadi kok. Jadi ada potensi kalian akan bertemu dan berkomunikasi lagi kembali dengan dia. Queen of Wands ya, dia sedang berfokus pada pekerjaan dan finansial dia. Oke, akan ada hubungan baru yang out of the box, jadi berbeda dengan kejadian kalian yang dulu-dulu gitu ya. Dia di sini akan menawarkan atau melakukan tindakan yang berbeda dari kemarin gitu ya, karena dia di sini sudah cukup tersiksa, sudah cukup apa ya, tidak tahu harus berbuat apa gitu ya. Ketika kalian sudah lost contact seperti itu, dia sudah menyesalinya. Oke, 12 cup, kalian memang saling mencintai, kalian memang saling ketergantungan, saling terikat. Jadi ini ya potensi ada, karena kalian memang saling mengikat asal kalian mau gitu ya, mau ada tindakan, mau ada effort untuk maju tuh, maka ya potensi itu akan hadir, datang untuk kalian bisa bertemu kembali gitu
Knight of Pentacles, oke, dia sedang menunggu kedatangan pundi-pundi uang itu ya, mungkin dia sedang menunggu uh, honor atau gaji atau bonus THR seperti itu. Mungkin itu untuk modal dia mendatangi kamu, gitu ya. Ya, di sini dia akan memperjuangkan cintanya padamu. Dia di sini akan memulai kembali dengan kamu. Dia di sini akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Oke. Kalau dia tahu kamu memiliki pesaing ya, dia akan melawannya ya secara adil ya, secara gentleman atau ya kalau kamu laki-laki, dia akan memperjuangkan kamu gitu. Ya, karena tarot tidak mengenal gender. Jadi intinya dia akan datang dengan penuh semangat, dengan niat yang kuat ya untuk datang kepadamu, untuk menawarkan sesuatu ya. Ya, akan ada komunikasi. Komunikasi ini cukup berat ya. Maksudnya cukup berat tuh mungkin ya dia akan menawarkan cinta atau mengajak kamu tunangan atau mengajak kamu menikah. Intinya pembicaraan ini cukup dalam gitu. Dia akan datang untuk berkomunikasi dengan kamu dengan deep talk gitu ya. Jadi ada pembicaraan yang dalam gitu, cukup memberikan perubahan yang signifikan dan besar ya. Sudah ada death di situ, juga ada judgment. Jadi dia di sini akan memperbaiki semuanya, dia akan mengakui semuanya di sini. Ya, intinya itu. Akan ada pembicaraan yang begitu dalam antara kalian. The Devil. Kalian memang di sini sama-sama obses ya. Memang sama-sama saling keterikatan. Jadi sulit untuk lepas ya. Intinya ya akan ada perjuangan. Oke. Ada Ten of Wands ya. Kalian tidak bisa dipisahkan di sini. Ketika kalian pisah, kalian akan merasa berat. Kalian akan merasa sakit ya, yang menusuk kalian sendiri ya. Siapa yang meninggalkan ataupun yang ditinggalkan dari hubungan ini, kalian akan merasa sakit ya. Sakit hati atau merasa rindu ya. Intinya ketika kalian tidak ada kontak gitu ya, lost contact gitu, kalian akan merasa kayak ada yang kosong di dalam hati kalian. Kalian akan timbul rasa rindu, selalu kepikiran dia gitu. Intinya kalian akan merasa berat ya, uh, tanpa dia di sisi kalian, tanpa dia di hidup kalian. Seperti itu sih. Oke, aku akan ambil oracle-nya. Ada pay attention to red flags. Oke. Untuk kalian ya yang sedang memantau dia, apakah akan ada komunikasi dari dia? Perhatikan saja situasinya sekarang ya. Lihatlah tanda-tanda yang diberikan alam semesta kepada kalian. Apakah itu tanda bahaya ya, atau tanda-tanda dia akan segera datang ya. Mungkin tiba-tiba ada miss call ya dari nomor asing, atau misalnya DM dari akun second akun atau ya kayak gitu semacamnya. Itu mungkin tanda-tanda dari dia ya, dia akan segera datang atau berkomunikasi kepadamu ya. Lihat saja ke depannya, atau mungkin sekarang sudah terjadi dengan kalian ataupun belum, pantau saja ya. Oke, cukup sekian pembacaan aku untuk kalian untuk tema ini. Mudah-mudahan resonate untuk kalian dan bye-bye.